ada 3. Ini saya Ibu Kepala Puskesmas Simpang 4, Bu Haji Siti Aisyah. Di sini Puskesmas Simpang 4 memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan dalam gedung dan luar gedung. Di sini kami memberikan pelayanan rawat jalan dan rawat inap 1 kali 24 jam. Perawatan rawat inapnya di sini kami memberikan pelayanan BPJS, kemudian pelayanan pasien umum untuk dilakukan perawatan di Puskesmas 4 maupun pelayanan rawat jalan. Rawat jalannya di sini kami dari pagi sampai jam 12 siang, untuk rawat inapnya 1 kali 24 jam. Di sini kami Puskesmas Simpang 4, Puskesmas perkotaan yang membawahi 10 desa, 9 desa 1 kelurahan. 9 desa 9 desa dan 1 kelurahan. Di situ 1 kelurahan Kampung Baru, yang kedua Desa Barokah, Desa Sejahtera, Desa Sarigadung, Desa Mekarsari, Desa Pulau Burung, Desa Pelajo Mulia, Den Makmur, dan Kupang Berkah Jaya. Itu yang ada di wilayah kerja Puskesmas Simpang 4, penduduknya kurang lebih 56.000. Wilayah kerja Puskesmas Simpang 4. Karena di sini Puskesmas perkotaan paling besar, penduduknya paling padat. Ya Om. Bagaimana kesiapan tenaga? Untuk SDM kami di sini kami masih kekurangan tenaga sebenarnya, karena di sini kami Puskesmas rawat inap, karena di sini pasiennya lumayan. 1 hari itu sekitar 75 pasien atau hampir 100 pasien 1 hari yang berkunjung ke Puskesmas rawatan Simpang 4 yang dirawat jalan. Kemudian rawat inap itu rata-rata 1 bulannya 30 pasien, bisa juga lebih, tergantung musim cuaca dan musim wabah penyakit. Yang sekarang ini kayaknya penyakit demam berdarah juga ya, sama dampak sudah mulai mewabah ke daerah kami karena banyak pasien yang dirawat di Puskesmas Simpang 4. Dengan tenaga yang ada, kami tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Di sini ada berapa dokter? Di sini dokter umumnya cuma 3 orang. Ini kan maksimalnya kalau Puskesmas rawat inap 5 orang dokter umum. 1 dokter gigi. Di perawatnya? Perawatnya di sini kurang lebih 25 orang aja Om, ya. Dibagi di beberapa shift pagi, siang, dan malam, dan juga rawat jalan. Ini kami mempunyai ruang laboratorium. Ruang laboratorium cukup sempit. Di sini ada ruang rawat anak dan ruang dewasa, ruang rawat anak pria dan wanita. Ini ruang rawat anak. Kenapa Pak? Ini sudah turun ke panasnya? Sudah panas lagi, jadi obat sendiri. Mana rumahnya Bu? Kayak neneknya Rumahnya di mana? di Barokah. Oh, di Barokah. Barokah. Ini rumahnya di mana? Rumah mama di Oktober. Di Oktober. Oh.
Berapa umur adiknya? 3 tahun, ini 5 tahun. Kalian sangat kaget. Jangan apa ini dengan baik. Kenapa adiknya semalam panas juga kan? Kasih banyak. Itu chat. Oh, kejang lah. Isi. Kamu makan sama. Makanan kalau sedikit. Masih kosong, masih pasien baru masuk di sini. Pindah. Buat persiapan ini. Buat persiapan pasien baru masuk. Yang di sebelah ini ruangan dinas dewasa pria laki-laki. Iya, Coba gimana Bu? di Fana. Oh, tangan. Sudah berapa hari Bu? Dari kemarin mana dari kemarin. Ibu AC-nya bisa dinyalakan kalau mau. Aku bapaknya kami yang Oh, ya, iya. bisa. Jadinya nanti nggak gitu lagi peset bu, nggak bisa kena dingin ya. Iya. Iya menggigil bu. Salinannya buka 1 kali 24 jam. Alat-alatnya. Iya. Suka dukanya sama di puskesmas sini di sini karena banyak kegiatan luar gedung dan dalam gedung, di sini kami masih kekurangan SDM-nya, masih kurang SDM-nya. Nah, di sini SDM-nya banyak yang sudah kami bagi di desa dan di induk. Di sini jadi kurangan masih untuk yang di induknya SDM-nya. SDM apa ya? Tenaga perawat, Tenaga ya tenaga perawat dan dokternya juga itu kalau bisa 2 orang lagi dokter umum untuk memberikan pelayanan puskesmas. Gitu, Om. Ini ada 5 puskesmas perawatan. Yang perkotaan di sini puskesmas Simpang 4. Mungkin ada juga yang di Lasung, yang di pedesaan, Satui, Bamban 2 dan Pagatan. Di sini ruang sterilisasi alat. Kalau tidak ada kita sterilkan di ruang sterilisasi. Sini ruang jaga perawat IGD. Kebetulan ada pasien anak. Minum dulu, kami minum dulu. Minum dulu lah. Paling mana dulu? Dulu kita besar. Minum dulu lah. Panas kan? Yuk. Di sini ada perawat kami yang bertugas di IGD hanya sebanyak 3 orang. Itu dokternya, dokter jaga UGD. Nah, permisilah Dokter Tanti kita hari ini. Ini aja langsung dari itu ya. Poni yang pasien ini.
Iya ini, sekarang itu aja. Saya kelihatan tangan. Oh, Sini ada ruangan tindak apa ya? Ruang tindak. ada tangan. Ya, tangan. Sini ruang tindakan. Ruang apa, Bu? Ruangan tindakan untuk menjahit luka, untuk ganti perban. Dan sini ruangannya. Untuk puskesmas perawatan Simpang 4 ini, bagaimana kesiapan UGD terutama? Kalau kami di sini UGD-nya siap aja melaksanakan pelayanan 1x24 jam dengan tenaga yang ada. Dibagi beberapa shift jaga dalam satu harinya. Teman-teman di sini melaksanakan pelayanan baik itu UGD persalinan, connect, dan UGD 1x24 jam rawat inap. Itu aja Om. Di dalam kota ini kan banyak rumah sakit, Bu. Iya. Tapi masyarakat banyak juga yang memiliki puskesmas. Iya, sebagian masyarakat yang masih bisa kami tanggulangi, kami rawat di Puskesmas Perawatan Simpang 4. Bila yang tidak bisa kami tanggulangi, kami rujuk ke RSUD atau Marina. Ya. Ini ruangan klaster 2, klaster 3, bentar. Mau masuk ruangannya. Oke, yang sekarang. Kalau yang terdahulu berarti kamu sama isi. Kalau yang terdahulu 28,51 MT-nya. Aku ada pengalaman lain, tidak ada katanya. Berarti screening kesehatan semuanya. Ibu ini dia kan sambil menunggu mau ke laboratorium. Jadi biar diisi saat ini kalau Di ruang kemarin pemeriksaan. juga ada periksa nggak kayak gini. Pernah yang Ada pemeriksaan. sedangkan ini bisa lagi karena hamilnya yang Di sini ruangan klaster 3, ruangan cash pro dan KP. Di sini pasiennya lagi di ruang cash pro. Oh ya, yang mana ibu ini kah? Ibu ini mau lepas implan. Implan yang di sini. Jadi lepasnya di ruangan sini. Langsung. Kemudian ini ruangan LPBN. Ruangan mana dengan terpadu balita sakit. Untuk ruangan anak yang mau berobat. Ini ada petugasnya bidan dan petugas gigi. Berhubung pasiennya sepi, bukan hujan. Biasanya kalau hujan gitu. Iya, hujan jadi pasiennya banyak. bisa daftarin. Kalau sudah hujan pasien keseduan. Kita ke sebelah lagi, Om Anwar. Ke ini ruang pemeriksaan gigi, layanan gigi. Di sini Om Anwar, ini ada
dulu sih Pak. Ada dia penonton semua puskesmas bawah kita terakhir baru Pak Sekdi. Nah di sini Om Anwar kami punya 1 orang dokter gigi dan tenaga perawat gigi. Berhubung harinya hujan pasennya ini nanti ada hujan belum dapat. Di komik tahu di kas langsung. Iya, Bisa pulang hidup. Merasa punya radio karena sama yang kami. lagi. Bosan dua bu. Ini ya lanjut. Di sini untuk pasien anak sambil menunggu antrian berobat, jadi anak-anak bisa bermain sepuasnya sehingga anak-anak tidak bosan menunggu antrian untuk panggilan berobat. Ya. Ya. Di sini lagi ada ruangan pelayanan yang dewasa dan lansia. Silakan masuk, Oh ya. Ini sambil jalan aja. sambil jauh aja ini. Kemarin kan sudah 2 kali kesini Bu. Yang pertama natrium diklofenak dikasih. Ada 1 orang dokter yang menangani untuk di Berarti sudah obat usia naikkan dulu. Jadi produktif dan lansia. kami naikkan dulu obatnya nanti ya. Level obatnya. Berarti tersendiri ya. Ya, sendiri Baru nanti untuk rawat jalan. Kan rawat inap IGD yang dokter di sana tadi, yang di IGD tadi. Jadi diminum aja obatnya. Kalau ruangan gizi atau apa ada juga. Ruangan gizi di atas. Oh sudah. Di atas di sini juga lantai atas. Naik ke atas. Misalkan nanti pada akhirnya pakai obat yang sudah level Oke. Ya. tidak berhasil, baru nanti Ya, kita lagi Bu. Ya, nih. Baru nanti kita lakukan obat ya. Orangnya lagi keluar gedung. Ini ruang klaster ya. Ruang klaster 4 untuk T2 penanggulangan penyakit. Penanggulangan penyakit di sini tugasnya lagi survei, tadi lapor ke saya survei ada kasusnya. Jadi lagi ke rumah pasien. Klaster 1 kan tadi dari manajemen itu bisa dari pendaftaran itu loket pendaftaran klaster 1, klaster 2 yang di sini ruangan anak ruang klaster 2 itu ruangan KIA, klaster 3 itu ruangan Kespro yang di sini tadi pasien-pasien, yang keempat ruangan gigi, klaster 3 juga ini dewasa karena di sini tidak tersusun ruangannya karena posisi bangunannya tidak ada yang beraturan, jadi kami meloncat-loncat tapi dari dalam satu gedung ini juga sih ruangannya. Jadi saya bilang klaster 1 pendaftaran, klaster 2 ruangan KIA, ruangan KIA kesehatan ibu dan anak MTBS tadi, ruangan klaster 3 yang ini pelayanan usia dewasa dan lansia, klaster 4 penanggulangan penyakit, klaster 5 lintas klaster yaitu IGD, farmasi dan laboratorium. Tadi kita datangi termasuk klaster 5. Lintas klaster. Lintas klaster. Oke. Karena bangunannya bingung lagi itu menata ruangannya karena sudah kehabisan ruangan, jadi seadanya ruangan kami susun klasternya. Nomor antrian. Nah, ini sesuai antrian. Jadi pasien yang nunggu antrian kami silakan dulu di depan, terus nanti dipanggil baru ke gedung ini. Jadi mohon maaf bagi pasien agar sabar menunggu untuk antrian yang lumayan panjang. Tapi sekarang kan ada digitalisasi ya Bu? Iya. Sudah ada ya? Ada juga. Ya karena kadang ada yang pasien itu yang mengerti tentang antrian online, jadi pasien bisa mendaftar secara online. Ada juga yang pasien yang masih belum paham tentang antrian online.
Kalau pasien yang sudah antrian online lebih cepat untuk menunggu antrian dan cepat dipanggil antriannya. Nah, itu aja sih Om. Kalau yang antriannya pasien sudah antri online, jadi harus bersabar menunggu giliran untuk dipanggil petugas. Silakan Bu, mungkin nggak apa-apa lihat aja. Ya. Ambil punya. Antrian bawa tegak siang tegak mana? Lagi nih, ada lagi tuh. Jadi tidak apa-apa lah Bu, tidak apa-apa, aman. Dia pernah, kayak coba nanti. Jadi ini sudah iya. 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 Pasien yang datang lebih awal bisa mengambil nomor antrian. Selain dengan pakai daftar online. Yang daftar online sudah terdaftar. Kalau yang belum daftar online, silakan mengambil nomor antrian. Bisa jangan. Di sini ruangan kasir. Di sini ruangan apa itu kalau nggak ada rawat jalan. Untuk pembayaran pasien umum di kasir di sini sebelah sini. Bayaran tindakan ini rawat jalan juga yang pasien umum bayarnya berbeda. Kami Puskesmas Simpang 4 di sini menerima pelayanan BPJS sesuai aplikasi kami yang sudah terdaftar di Paskes Simpang 4. Ya. Kami melayani. Kami Puskesmas sudah menjalankan pelayanan klaster. Pelayanan klaster itu artinya pelayanan siklus hidup, pelayanan yang diperiksa dari usia, dari kehamilan, dari bayinya, terus dari anaknya sampai usia dewasa dan lanjut usia. Itu namanya pelayanan klaster yang kami laksanakan di Puskesmas Simpang 4. Perbedaannya dengan pelayanan sebelumnya. Sebenarnya itu pelayanan sebelumnya mirip-mirip saja, cuma ini lebih diintegrasikan antara beberapa program yang ada di Puskesmas, lebih mencakup biar pelayanan kami itu tidak tidak membeda-bedakan itu dari dulu pakai poliklinik, sekarang pakai klaster. Sebenarnya itu sama aja, karena supaya pelayanan itu bergabung dalam satu ruangan tertentu yang sudah kami bagi dengan klaster-klaster. Itu ada 5 klaster yang sudah kami jalankan di Puskesmas. Ya, yang pertama itu di sini kami ada klaster 1 yaitu klaster manajemen. Di situ ada klaster manajemen dari pendaftaran, tata usaha, keuangan, dan informasi. Di situ kemudian ada klaster 2 yaitu klaster ibu dan anak untuk pemeriksaan ibu dan anak juga di klaster 2. Kemudian klaster 3 di situ ada klaster kesehatan dewasa dan lansia untuk usia produktif masuk juga di klaster 3. Kemudian ada klaster 4 yaitu klaster penanggulangan penyakit atau P2. Di situ bergabung dari program Nesling dan program sanitasi lingkungan. Diare juga bergabung di klaster 4. Kemudian klaster 5. Klaster 5 itu di sini kami ada beberapa ruangan yang terkait di klaster 5, yaitu unit gawat darurat UGD, laboratorium dan farmasi yang ada di Puskesmas kami. Saja. 5. Ya, 5 klaster.
lintas klaster juga itu yang masuk juga. Yang di klaster 5 itu juga lintas klaster, kalau kami di sini bahasanya itu masuk dong di klaster 5. Bagaimana alur masyarakat saat datang berobat dengan CT? Ya, di sini masyarakat yang datang berobat itu datang ke loket pendaftaran, mengambil nomor antrian di loket pendaftaran, kemudian masuk ke pendaftaran, di data identitasnya dengan memakai KTP ataupun kartu keluarga ataupun memakai kartu BPJS. Ditanyakan dulu apakah ibu peserta BPJS, apakah aktif ataupun tidak, ataupun pasien umum. Kemudian dari loket pendaftaran diarahkan ke klaster 2 ataupun klaster 3 sesuai dengan keluhan penyakit atau keluhan yang ada untuk saat berobat datang ke puskesmas. Kalau manfaat paling nyata yang masyarakat rasakan dengan adanya klaster ini, Kalau manfaatnya ini bagi masyarakat untuk klaster ini agar lebih memberikan pelayanan tepat untuk masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan. Misalnya di klaster 2 harus masuk ke klaster 2 untuk pasien anak, jadi segera ditangani untuk dikonsultasikan ke klaster 2. Di situ ada bidan, perawat ataupun dokter untuk konsultasi. Jadi itu manfaatnya di sini klaster terintegrasi sangat penting atau sangat bermanfaat bagi masyarakat. tantangan puskesmas dengan masker ini ada kesulitan. Sebenarnya tantangan kami di puskesmas itu masyarakat sebagian masih belum mengetahui itu tentang klaster-klaster yang ada di puskesmas, baik sudah terintegrasi dari semua klaster, dari klaster 1 sampai klaster 5. Karena masyarakat masih kadang bertanya-tanya, masih bingung, ini ibu masuk klaster mana, tapi kami dari depan dan pendaftaran sudah mengarahkan untuk menyampaikan kepada masyarakat ataupun pasien bahwa ibu ini keluhannya misalnya diare atau anaknya ini diare, ibu harus masuk ke klaster 2 dulu. Karena mungkin banyak masyarakat yang masih belum paham apa itu tentang klaster yang ada di puskesmas. Tapi sebelumnya sudah kami arahkan dari loket pendaftaran di depan untuk memasuki ruangan yang sesuai dengan keluhan masyarakat atau keluhan pasiennya yang datang ke puskesmas. Terakhir, Ya. apa pesan kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan bahan? Pesan saya kepada masyarakat untuk klaster puskesmas, di sini masyarakat harus lebih aktif datang ke puskesmas. Di situ baik itu masyarakat yang sedang sakit ataupun sehat, karena di sini kami melayani pasien, tidak hanya pasien sakit maupun pasien sehat juga kami layani untuk melakukan screening penyakit. Jadi masyarakat jangan segan datang ke puskesmas, walaupun itu kami sudah memakai sistem klaster. Jadi tolong datang saja ke puskesmas, bisa bertanya-tanya ke loket pendaftaran dulu. Misalnya kalau bingung tentang klaster, misalnya saya masuk ke klaster mana, sehingga lebih memudahkan dan lebih paham masyarakat ke puskesmas tidak bingung untuk nanti saya mau konsultasi ke klaster mana gitu Om. Terima kasih waktunya. Sama-sama.